Wow, pagi-pagi sudah diberitakan yang seperti ini terutama buat Chris Hatta. Bukannya permasalahannya yang tonjok itu ya? Bukan. Ternyata bukan. Yang hari Sabtu kemarin terjadi itu bukan. Ternyata ini yang sebelumnya. Jadi yang pemukulan itu masih berlangsung lagi nanti gitu. Jadi mungkin agak sibuk nih ya Chris Hatta menghadapi semua ini ya. Semoga baik-baik aja. Tapi yang pasti hebatnya nih Bang Billy masih membela Hilda nggak sih? Luar Keren biasa. loh. Wow, itu cinta sejati mungkin ya. Tapi by the way aku agak bingung deh ya. Jadi ini siapa yang benar siapa yang salah sih? Ya sudah lah ya. Yang nggak penting siapa yang benar siapa yang salah. Tapi permasalahannya adalah gini. Oke, kalau misalnya dia memasukkan dokumen, tapi sebenarnya pernikahan itu benar-benar ada dong. Walaupun tidak di pengadilan, tapi itu kan ada pernikahan siri. Kalau orangnya tidak mau mengakuinya, dapat masalah juga nggak sih? Ada hukumnya nggak sih? Nggak tahu, mungkin hukuman dari netizen ya yang pasti ada ya. Ya kita lihat nanti aja deh. Selamat pagi pemirsa, inilah Insert Pagi bersama saya Indra Herlambang. Dan juga sahabat Gisyaga, untuk akan memberikan informasi tentang selebriti tanah air dan juga mancanegara. Yang berikutnya akan kami hadirkan adalah tentang Bopak Castello. Sudah lama tidak hadir, Bang Bopak ini ternyata tiba-tiba hadir dengan berita yang mengejutkan. Di mana sang istri, Putri Mayangsari mengaku bahwa selama 5 tahun ditelantarkan. What? Iya. Langsung aja nih beritanya untuk Anda. Sekarang Bapak nggak ada kejelasannya, sampai 5 tahun ini nafkah anak pun juga nggak dikasih sama dia gitu. Dan saya juga nggak tahu, katanya sih dengar-dengar Bapak udah nikah lagi, tapi nggak tahu dia itu nikah bisa resmi atau enggaknya, karena soalnya posisinya sama Putri masih resmi suami istri di negara. Kabar mengejutkan datang dari komedian tanah air Bopak Castello. Di tengah kebahagiaan yang baru dikaruniai seorang anak perempuan, mantan istrinya tiba-tiba muncul di depan media membawa permasalahan masa lalunya. Putri Mayangsari sebagai istri pertama menuntut nafkah bagi sang anak semata wayangnya. Putri mengaku setelah 5 tahun berlalu, Bopak tak pernah menampakkan batang hidungnya. Menurut cerita Putri, Bopak memang pernah menggugat cerai dirinya pada tahun 2014 silam. Namun proses ini berhenti begitu saja karena Bopak tak datang ketika proses pengucapan talak di pengadilan. Sehingga saat ini dirinya mengaku masih menjadi istri sah Bopak. Bopak udah 5 tahun sama sekali tidak memberi nafkah pada anaknya dan menghilang begitu aja. Setelah menggugat cerai Putri 2014 itu pun tidak sampai selesai. Gugat cerai Putri dinyatakan oleh pengadilan gugur. Meski demikian, Putri mengaku tak menginginkan apapun kecuali perhatian dan nafkah dari Bopak untuk anaknya. Semenjak tahun 2014, mantan istri dari Bopak ini merasa pelawak kelahiran 19 Mei 1967 ini tak pernah memberikan perhatian kepada Faza. Ia merasa sudah terlalu berlarut-larut dan ingin sang suami untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Putri pun meminta nafkah dari Bopak untuk sang anak Faza. Perempuan yang mengaku masih menjadi istri sah Bopak ini sampai rela banting tulang mengerjakan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah selama 5 tahun terakhir. Ia rela bekerja menjadi kasir hingga penjual nasi hanya demi Putri semata wayangnya ini. ...2014 sampai sekarang ya. Nah, kenapa kamu baru ngomong sekarang? Iya, karena aku pengen bicara baik-baik sama Bopaknya. Nomor teleponnya aku nggak punya, di lost contact begitu aja dari dulu. Nggak bisa nanya sama siapapun, teman-temannya kan harusnya bisa. Pernah aku menanya di salah satu temennya, cuma ditutup-tutupin gitu. Nah, selama ini 5 tahun gak dinafkahi, Mbak Putri untuk menafkahi anaknya dengan cara apa? Ya, Putri kan kerja. Kerja? Di mana? Di salah satu tempat salon, itu Putri sebagai kasir kerja. Kebetulan Putri sempat sakit gitu, akhirnya resign dan akhirnya Putri nyari uang dengan bantu orang tua aku jualan nasi. Sama orang tua? Orang tua aku jualan nasi. Berfokus pada kepentingan sang anak, Putri tak pantang menyerah. Ia akan menempuh jalur hukum hanya demi mendapatkan hak Faza dari ayah kandungnya. Seiring berjalannya waktu, sang anak pun sudah semakin tumbuh besar.
Putri mengaku Faza kerap menanyakan keberadaan Bopak. Anak semata wayangnya ini pun mulai merasa iri dengan kehadiran anak Bopak yang baru lahir bulan Maret lalu. Mendengar kabar tak mengenakan ini, Bopak pun memilih untuk tak banyak bicara. Pelawak berusia 51 tahun ini menyerahkan permasalahan status dirinya yang masih menjadi suami sah Putri kepada kuasa hukumnya. Ia merasa apa yang dilakukan Putri hanyalah sebuah drama yang tak akan selesai jika diperdebatkan. Ane udah nggak masuk, Ane udah nggak mau ikut campur masalah ini. Nanti udah ada yang ngurus lah gitu. Karena juga kita kan kalau berdebat dengan begini-begini kan Ane nggak selesai-selesai kan gitu. Ya kalau itu Ane no comment lah, belum ngasih jawaban yang pasti. Yang jelas Ane tidak suka pola dramatik, udah gitu doang. Sama seperti persoalan status dirinya dengan Putri, Bopak juga tak banyak berkomentar soal permasalahan nafkah kepada sang anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang ayah. Ya kita mah no comment. Nggak ada ya, no comment lah kita lah. Aduh, kita mah no comment. Ini gimana maksudnya no comment? Kan sebenarnya bisa loh dipertemukan, terus diselesaikan langsung, jangan diperpanjang. Ini kan masalah keluarga juga, gak enak juga nanti kalau anaknya sudah semakin besar, ya nggak sih? Bener banget, tapi ya kalau yang saya kenal sih Bang Bopak ini orangnya baik gitu ya, dan tidak ingin menyakiti siapapun. Semoga sih setelah ini, setelah Kak Putri juga tampil di media untuk memberitahu seperti apa ceritanya, nanti ada itikat baik juga untuk menyelesaikan masalah dengan baik gitu yang kita harapkan. Tapi by the way, aku agak salah fokus sama tadi. apa? Sama bajunya Bang Bopak. Bang Bopak kenapa bajunya King Kong sih Bang? Iya. King Kong bener. King Kong bener gitu. King Kong abis. Tapi satu hal lagi yang bikin Apa? aku salah fokus. Emang bener ya bahwa cowok-cowok yang lucu nih, pelawak-pelawak, istrinya tuh kece-kece. Setuju gak sih? Pacarnya, istrinya pokoknya yang dekat tuh kece-kece. Iya ya, kenapa sih? Coba lihat Kang Sule. Tuh. Aku tahu dia lagi dekat sama pedangdut asal Malaysia. Penyanyi bernama Baby Shima itu juga cantik banget loh. Sebelumnya kan katanya sama Naomi itu model kan. Wow. Masa Indra Labang kalah? Ya, Allah. terbukti berarti ya ketampanan, kekayaan semua kalah sama kelucuan. Betul. Gue udah gak tampan, gak lucu, kelar, udah. Kita akan hadirkan berita saat lagi, jangan kemana-mana ya, tetap di Insert Pagi. Sedih loh aku.